Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini untuk kajian fikih nikah dan talak, insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan hadits Nabi yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Bulughul Maram, yang insyaallah permasalahan di malam hari ini yang akan kita kaji adalah apakah ungkapan tahrim seorang suami kepada istri itu merupakan ungkapan talak yang dihukumi telah jatuh talak ataukah tidak. Nah, ini hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan kemudian juga Al-Imam Muslim dengan redaksi yang berbeda, tetapi substansinya sama, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa an ibni Abbasin, diriwayatkan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan idza harrama imra'atahu laisa bisyai'in, ketika seorang suami mengharamkan istrinya maka tidak dianggap suatu apapun, laisa bisyai'in. Nah, tidak dianggap suatu apapun itu adalah maksudnya tidak jatuh talak. Waqal, kemudian Abdullah ibnu Abbas membawakan satu ayat sebagai istidlal atau namanya argumentasi beliau dari fatwanya ini. Jadi beliau kan sedang menjelaskan suatu permasalahan ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, kamu saya haramkan gitu, waliyadzubillah kalau ada yang mengatakan demikian. Kamu saya haramkan, sampai saking marahnya sama istri gitu kan. Kamu saya haramkan, atau mengatakan kamu haram atas diriku gitu. Sehingga dia mengharamkan dirinya untuk menikmati istrinya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi ketika khutbah haji wada itu Nabi mengatakan wastahlaltum furujahun nabi kalimatillah, kalian itu telah menghalalkan farjinya itu dengan kalimat Allah, artinya Allah sendiri yang telah menghalalkan, Allah sendiri yang telah menghalalkan istri-istri kalian itu untuk kalian nikmati. Tapi dalam perjalanan rumah tangganya mungkin terjadi konflik dan lain sebagainya. Suami marah sama istri sampai kemudian mengatakan kamu haram gitu kan. Nah, apakah ini talak atau tidak? Sahabat Nabi Abdullah ibn Abbas memfatwakan tidak, ini tidak jatuh talak. Dalilnya apa? Dibacakan ayat ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini di surah Al-Ahzab. Rasulullah ada uswah hasanah, ada teladan. Apa maksudnya teladan di sini? Gitu loh. Nah, disinilah kita memerlukan penjelasan. Jadi yang disinggung oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah peristiwa yang terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah turunkan surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini antum bisa dapati di dalam Al-Qur'an itu di juz 28 yang terakhir sebelum memasuki surah Al-Mulk. Jadi juz 29 yang awal itu surah Al-Mulk, sebelum surah Al-Mulk itu surah At-Tahrim. Allah Subhanahu wa taala berkalam, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad, lima tuharrimu, kenapa engkau itu mengharamkan
ma ahallallahu lak, sesuatu yang telah Allah halalkan bagi Anda. Tabtaghi mardata azwajik, hanya karena hendak meraih keridhaan dari istrimu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat inilah yang disinggung oleh Abdullah ibnu Abbas sebagai teladan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini zahir ayat ini, yang nampak dari ayat ini, Nabi telah mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Nah, kaitannya apa dengan mengharamkan istri? Apakah Nabi pernah mengharamkan istri-istrinya? Ini pun tidak, gitu loh. Nah, setelah kita telusuri, ternyata ayat ini ada dua sababun nuzul, ada dua peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Peristiwa yang pertama ini diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, tetapi ada dua versi. Ada dua versi cerita. Namun kedua versi cerita ini mengabarkan bahwasanya yang diharamkan oleh Nabi itu adalah meminum madu. Nah, dua versi yang berbeda yang sama-sama menyatakan bahwasanya Nabi itu mengharamkan minum madu. Perbedaannya adalah siapa tokoh istrinya yang melakukan permufakatan atau kesepakatan sampai menjadikan Nabi Muhammad itu mengharamkan hal tersebut. Kemudian sabab nuzul yang kedua, tadi sabab nuzul yang pertama menyebutkan apa tadi? Yang diharamkan oleh Nabi adalah meminum madu, ya. Tapi di dalam Sahih Bukhari itu terdapat dua versi yang berbeda, yaitu tokoh istrinya siapa, nanti akan kita lihat lebih rinci lagi, ya. Kemudian sabab nuzul yang kedua, yang diharamkan oleh Nabi adalah berhubungan badan dengan Maryah Qibtiyah. Ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir di dalam referensi atau kitab-kitab tafsir mereka, di antaranya Al-Imam At-Tabari, kemudian juga Al-Imam Ibnu Katsir, dan kemudian juga Al-Imam Al-Baghawi. Ini banyak disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir, dan ini yang kemudian banyak dinukil oleh para fuqaha untuk menjelaskan permasalahan ini. Yang mana kalau dilihat dari kesahihan atau kekuatan sanadnya, yang lebih kuat adalah yang riwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, bahwasanya diharamkan oleh Nabi SAW itu adalah madu. Namun yang disampaikan oleh para mufassirun, para ahli tafsir, di antaranya tadi yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwasanya yang diharamkan oleh Rasulullah itu adalah hubungan badannya dengan Maryah Qibtiyah. Ini yang menjadi dasar bagi para fuqaha untuk mengkaji permasalahan ini. Nah, riwayat Abdullah ibnu Abbas di sini mengisyaratkan bahwasanya peristiwa tersebut memang terjadi, gitu loh. Meskipun secara spesifik riwayatnya tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua tentang Nabi itu mengharamkan Maryah Qibtiyah. Jadi Maryah Al-Qibtiyah ini adalah budak yang dihadiahkan oleh Gubernur Muqawqis kepada Nabi Muhammad SAW setelah menerima surat seruan dakwah Nabi. Nabi SAW mengirimkan surat-surat kepada pemimpin-pemimpin dunia itu setelah perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah di bulan Zulhijjah. Jadi di bulan Zulhijjah di awal bulan kan terjadi umroh Hudaybiyah, tetapi dihalangi masuk. Maka diakhiri dengan kesepakatan perjanjian damai, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Baru kemudian di akhir bulannya Nabi Muhammad SAW itu secara bertahap mengirimkan surat kepada pemimpin-pemimpin dunia. Nah, di antara pemimpin dunia yang menerima ajakan dakwah Nabi adalah Najasyi di Ethiopia. Tapi kemudian yang lain-lain itu tidak bersedia untuk masuk Islam. Ragam responnya macam-macam.
Persia, Kisra Persia menjawab dengan jawaban yang buruk. Kisra Persia itu merobek-robek surat Nabi. Kemudian Heraklius tidak memberikan tanggapan, dia bingung, ini pemimpin Romawi, tapi pada akhirnya ia memutuskan untuk tidak menerima seruan dakwah Nabi. Nah, Gubernur Mukaukis, gubernur Mesir pada saat itu berada di wilayah kekuasaan Romawi. Nah, gubernurnya pada saat itu tidak menyatakan tidak masuk Islam, artinya tidak menerima seruan dakwah Nabi, tetapi memberikan balasan dengan balasan yang santun, mengirimkan beberapa hadiah kepada Nabi, madu yang dari Mesir. Kemudian di antara yang dikirimkan dan dihadiahkan Mukaukis adalah Maryah ini tadi. Nah, Maryah ini nanti kemudian mengandung putranya Nabi Muhammad yang nanti diberi nama Ibrahim. Ketika Maryah ini melahirkan putranya Nabi di usia yang masih kecil itu, putranya Nabi Ibrahim ini tadi wafat. Nah, wafatnya putranya Nabi ini bertepatan Allah takdirkan terjadinya gerhana, sehingga para sahabat Nabi itu mengatakan ini gara-gara putranya Nabi wafat nih jadi gerhana nih. Nah, akhirnya disyariatkanlah sholat gerhana pada saat itu untuk menepis anggapan, asumsi atau keyakinan yang tidak mendasar yang menghubung-hubungkan peristiwa alam dengan kelahiran kelahiran atau kematian tokoh-tokoh tertentu gitu. Nah, ini sekilas tentang Maryah Qibtiyah ini tadi. Nah, kita baca terlebih dahulu dua versi sabab nuzul ini, baru nanti akan kita jelaskan korelasi kaitannya dengan pembahasan permasalahan tentang ucapan tahrim. Ini apakah talak atau bukan talak. Pada kesempatan ini saya mengutip dari tafsir Al-Imam Al-Baghawi Ma'alimut Tanzil, karena lebih cenderung ringkas beliau menyampaikannya. Beliau mengatakan wasababun nuzuliha, adapun sabab nuzul ayat ini yang pertama ini beliau kutip riwayatnya itu dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Akhbarana Abdul Wahid ibn Ahmad Al-Malihi qala akhbarana Ahmad ibn Abdullah An-Nuaimi qala akhbarana Muhammad ibn Yusuf Al-Firyabi, ini muridnya Imam Bukhari. Qala haddatsana Muhammad ibn Ismail, yaitu Al-Bukhari. Sanadnya sampai kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-halwa. Rasulullah itu menyenangi manisan. Wa yuhibbu al-asal. Rasulullah juga menyenangi madu. Wa kana idza shallal asra, ketika Rasulullah itu salat asar, sudah salat asar, jaza ala nisaihi fayadnu minhunna. Rasulullah itu berkeliling menemui istri-istrinya itu setelah salat asar. Itu kebiasaannya Rasulullah. Ini sudah kita baca kemarin di bab Al-Qasam. Bab yang membahas tentang bagaimana Nabi itu melakukan poligami terhadap istri-istrinya. Fadakhala ala Hafsata. Kemudian Rasulullah itu masuk ke rumah Hafsah. Fahtabasa indaha akthar mimma kana yahtabis. Tertahanlah Rasulullah itu di rumah Hafsah lebih lama daripada biasanya. Fasa'altu an dzalik. Aku tanyakan, kenapa kok lama seperti itu? Faqila li, maka dikabarkan kepadaku, kata Ibunda Aisyah, ahdat laha imra'atun min qaumiha ukkata asalin. Beliau ini dapat hadiah dari wanita dari keluarganya, dari kaumnya, satu tempat madu. Fasaqat Rasulullah, disitulah Hafsah ini memberikan minum kepada Rasulullah madu tersebut. Fasaqat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha syarbatan. Faqultu ama wallahi lanahtalanna lahu. Maka demi Allah sungguh aku akan berbuat hiyal atau cara agar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengaku bahwasanya beliau sedang minum madu di rumahnya Hafsah. Fazakartu dzalika li Saudah.
aku kabarkan kepada Saudah, wa qultu, aku katakan kepada Saudah, idza dakhala alaiki fa innahu sayadnu minki. Nanti kalau Rasulullah itu datang, Rasulullah nanti akan mendekat kepada Anda, faquli lahu, katakan kepadanya, wahai Rasulullah, akalta maghafir, engkau apakah makan maghafir? Maghafir itu jamak dari maghfur. Maghfur itu getah yang keluar dari pohon, namanya itu pohon apa namanya itu ya, lupa saya namanya ini. Dia keluar dari pohon tersebut, rasanya manis tetapi baunya itu tidak sedap ketika dimakan. Fa innahu sayaqul, nanti sungguh dia akan pohon urfut namanya. Nanti mesti dia akan mengaku bahwasanya telah minum madu gitu kan. Dia akan mengaku saqatni Hafsatu syarbata asal, mesti akan mengabarkan Hafsah memberikan minuman kepada diriku, yaitu berupa madu. Maka nanti ketika dia mengaku seperti itu, nanti juga ketika Rasulullah sampai ke rumahku, aku juga akan mengatakan yang sama. Dan kemudian Rasulullah juga meminta Ibunda Aisyah meminta istri Nabi yang lain, yaitu Sofiyah, untuk melakukan hal yang serupa sebagaimana beliau minta kepada Saudah. Nah, sampai di sini pada akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai ke salah satu rumah dari 3 istri tadi, Saudah, kemudian Sofiyah, dan Rasulullah dan Ibunda Aisyah, yaitu kan, setelah tadi dari rumahnya Hafsah, ditanyakanlah, ini bau mulut apa ini kan? Akal tamaghafir, apakah engkau makan buah maghafir gitu? Makan maghafir, getah dari pohon urfut tadi yang rasanya manis. Mesti dia akan mengaku. Nah, Rasulullah akhirnya mengaku. Fama balu Rasulullah mengatakan, la, saya tidak makan maghafir. Nah, terus ini bau apa gini kan? Kata istri Nabi yang tadi sudah bersepakat 3 tadi. Qala saqatni Hafsatu syarbata asalin. Jadi Hafsah sudah memberikanku minum madu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan di akhirnya, la hajatali bihi, sudah aku tidak minum lagi ini. Rasulullah mengatakan, saya tidak perlu lagi untuk minum madu ini. Nah, kemudian Saudah mengatakan, subhanallah, laqad haramnahu. Subhanallah, nah berarti ini kita ini telah menjadikan madu itu haram bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini versi riwayatnya Imam Bukhari yang menyebutkan istri Nabi tadi yang menjadi tempat Nabi minum itu adalah Hafsah. Kemudian yang bersepakat 3 istri Nabi. Nah, kemudian versi kedua dari dari riwayatnya Imam Bukhari juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baghawi di sini sampai pada jalurnya Imam Bukhari Muhammad bin Ismail dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini Bunda Aisyah juga menyebutkan, tetapi ada perbedaan versi. Di riwayat Imam Bukhari yang kedua ini bahwasannya yang punya madu itu sahibatu asalin, dia adalah Zainab bintu Jahash. Karena yamkusu inda Zainab, Rasulullah itu berdiam di tempatnya Zainab binti Jahash, wa yashrabu indaha asalan, minum madu di rumahnya Zainab tadi. Fatawasaitu ana wa Hafsah, kemudian saya dan Hafsah bersepakat. Nah, jadi perbedaannya di situ saja. Kedua riwayat ini sama-sama menyatakan bahwasanya yang diharamkan oleh Nabi adalah madu, tetapi perbedaan versinya adalah siapa istri Nabi yang bersepakat. Nah, dari 2 versi ini yang lebih kuat, cenderung yang lebih benar adalah riwayat kedua yang menyebutkan bahwasanya pemilik madunya adalah Ibunda Zainab, sahibatu asalnya Ibunda Zainab, yang bersekongkol, ya bersekongkol terlalu kasar katanya. Yang bersepakat di sini untuk menanyakan hal tersebut kepada Nabi adalah Aisyah dan Hafsah. Dan ini terlihat memang
Ibunda Aisyah dengan Ibunda Hafsah ini punya kedekatan gitu loh. Dari segi usia sama-sama muda. Nah, kalau dibandingkan dengan Ibunda Saudah itu lebih tua usianya daripada Ibunda Aisyah. Dari segi usianya ini ada kedekatan Ibunda Aisyah dengan Hafsah. Kemudian kedua ayahnya ini Abu Bakar dan Umar juga memiliki kedekatan antara keduanya. Jadi riwayat kedua ini yang cenderung lebih kuat dari dua riwayatnya Imam Bukhari ini. Nah, ini versi yang menunjukkan bahwasanya yang diharamkan oleh Nabi itu adalah madu. Sehingga versi sabab nuzul ini tidak memiliki korelasi atau hubungan yang nampak dengan permasalahan talak ini tadi gitu kan. Dengan permasalahan ucapan suami yang mengharamkan hubungan badan dengan istrinya. Nah, baru kita beralih kepada sabab nuzul yang kedua. Tadi sabab nuzul yang pertama dengan dua versi. Ini sabab nuzul yang kedua yang disebutkan para mufassir, di mana Nabi SAW mengharamkan hubungan badan dengan Maryah Qibtiyah. Qala al-mufassirun, al-Imam Al-Baghawi menukilkan dari penuturan para mufassir. Wa kana Rasulullah SAW yaqsimu baina nisaihi. Rasulullah SAW itu menggilir istri-istrinya. Falamma kana yaumu Hafsah, ketika di rumahnya Hafsah, istadzanat Rasulullah. Ketika sampai giliran Hafsah minta izin kepada Rasulullah untuk apa? Fi ziyarati abiha, untuk mengunjungi rumah ayahnya. Fa'adinalaha, diizinkanlah oleh Nabi. Hari di mana Nabi itu bersama dengan Hafsah justru malah minta izin untuk tidak bersama dengan Nabi. Nah, akhirnya Nabi di hari gilirannya Hafsah, beliau hendak hubungan badan dengan siapa gitu kan? Hafsahnya kemudian pergi untuk mengunjungi ayahnya. Falamma kharajat, ketika sudah keluar dari rumahnya Hafsah itu, Rasulullah kan sendirian di rumah Hafsah nih. Arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jariyatihi Maryah al-Qibtiyah. Rasulullah memerintahkan seseorang untuk memanggil jariyahnya, yaitu budaknya Maryah Qibtiyah, untuk datang ke rumahnya Hafsah. Fa adkhalaha baita Hafsah, dimasukkanlah Maryah Qibtiyah ini ke rumahnya Hafsah. Fa waqa'a 'alaiha. Kemudian Rasulullah hubungan badan dengan Maryah di rumahnya Hafsah, di atas ranjangnya Hafsah gitu. Jadi demikian. Falamma raja'at Hafsah, ketika Hafsah itu pulang, wajadat al-baba mughlaqan, didapati pintu rumahnya tertutup. Fajalasat indal bab, duduklah di sisi pintu menunggu. Fakharaja Rasulullah, setelah beberapa saat Rasulullah keluar dari rumah, wa wajhuhu yaqturu araqan. Nampak bahwasanya wajahnya Rasulullah ini basah dengan keringat. Wa Hafsatu tabki, melihat hal tersebut menangislah Hafsah. Faqala ma yubkiki, loh kenapa kamu kok nangis, kata Nabi gitu. Faqalat innama adzinta li min ajli hadza adkhalta amataka baiti. Oh, jadi engkau mengizinkanku untuk mengunjungi ayahku itu agar engkau bisa berhubungan badan dengan dengan budakmu ini di rumahku gitu kan. Summa waqa'ta 'alaiha fi yaumi, kemudian engkau melakukan hubungan badan di hari yang menjadi giliranku gitu kan. Wa 'ala firasyi, di atas ranjangku lagi gitu kan. Amma ra'aita li hurmatan wa haqqa, tidakkah engkau melihat bahwasanya aku memiliki hurmah di sini, kehormatan di sini, dan aku juga memiliki hak di sini gitu. Ma kunta tasna'u hadza bimra'atin minhunna, dan engkau tidak melakukan kepada wanita yang lain gitu. Kok pada Maryah yang kemudian dibawa ke sini gitu. Nah, barulah kemudian Rasulullah mengatakan kepada Hafsah, alaysat hiya jariyati, bukankah Maryah ini adalah budakku, ahallahallahu li, Allah sudah menghalalkan untukku. Uskuti fahiya haramun alayya, ya sudah kalau kamu enggak senang, diam, sudah jangan nangis. Fahiya haramun alayya, dia haram untukku, sudah aku enggak hubungan badan lagi sama dia kalau kamu emang enggak senang gitu kan. Altamisu bidzaka ridhaki, aku cari
ridhomu sampai kamu ridho, jangan ngambek lagi, jangan nangis lagi, gitu kata Nabi. Nah, ini kisah yang dibawakan peristiwa yang dibawakan oleh para mufassir, yang mana secara kekuatan sanad tidak lebih kuat daripada riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari tadi, gitulah. Tapi fatwanya Ibnu Abbas di sini menunjukkan bahwasanya peristiwa ini memang terjadi, gitu loh. Nah, dalam hal ini kita mendapatkan ada dua sababun nuzul terhadap satu ayat yang turun, gitu loh. Dua sababun nuzul terhadap satu ayat yang turun. Bagaimana ini? Nah, para ulama ilmu Al-Quran itu diantaranya Al-Imam Badruddin Az-Zarkashi di dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, beliau menyatakan bahwasanya dalam permasalahan asbabun nuzul ini tidak menutup kemungkinan satu ayat itu turun dengan dua sababun nuzul. Jadi tidak perlu kaum muslimin itu bingung, gitu loh. Kok ada dua nih, versi mana gitu. Jadi mungkin sebagian kaum muslimin terbiasa dengan metode yang ditempuh oleh sebagian ulama bahwasanya kalau ada perbedaan itu harus ditarjih, gitu. Ditarjih itu dikuatkan salah satu dari keduanya. Tapi tidak selamanya demikian. Kalau memungkinkan untuk dikompromikan, maka dua versi yang berbeda ini kalau memang memungkinkan untuk dikompromikan, bisa untuk dikompromikan. Nah, untuk permasalahan sababun nuzul ini, di antara bentuk komprominya itu adalah teori yang disampaikan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarkashi, Imam Badruddin Az-Zarkashi ini, bahwasanya tidak menutup kemungkinan satu ayat itu bisa saja terjadi dua peristiwa atau dua sabab yang terjadi sehingga Allah menurunkan ayat yang sama, jika ayat tersebut itu memang mencakup keumumannya atas dua kasus yang terjadi tersebut. Nah, mungkin pernah saya sampaikan di sini atau di majelis yang lain ya, sabab nuzul dari kalam Allah di surah Luqman itu, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Lahwul hadits ini ketika kita membahas sirah nabawiyah, surah Luqman ayat 6 ini kan ada versi yang menyebutkan lahwul haditsnya ini adalah kitab-kitab dongeng yang dibeli oleh An-Nadhr ibn Harith di Persia dari kota Hirah, gitu, tentang kepahlawanan kesatria-kesatria Persia, dibelinya, gitu kan. Yashtari lahwal hadits, jadi membeli kesia-siaan ucapan. Kesia-siaan ucapan itu adalah itu tadi dongeng-dongeng yang menceritakan kepahlawanan kesatria-kesatria Persia. Ini dibacakan agar orang-orang itu beralih untuk mendengarkan dongeng daripada membaca Al-Qur'an. Kemudian versi yang kedua, lahwul hadits ini adalah Nadhr ibn al-Harith itu membeli budak penyanyi untuk menyanyi di hadapan orang-orang yang baru saja didakwahi oleh Nabi. Ketika Nabi mendakwahi, membacakan Al-Quran, Nadhr bin Harith mengatakan, udah nggak usah didengerin nih, ini dengerin budak saya, qainah saya, biduan saya mau nyanyi ini. Ayo qainah saya, budak saya, tuangkan khomer, minuman kepada mereka agar mereka berpaling dari mendengarkan Muhammad dan ajarannya itu. Nah, ini dua peristiwa ini boleh saja terjadi, artinya dua sebab ini, bahwasanya lahwul hadits ini bisa saja cerita-cerita dongeng, dan kemudian lahwul hadits itu juga adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh budak biduannya Nadhr ibn al-Harith ini. Jadi satu ayat turun dengan dua sebab. Nah, demikian pula ayat ini bisa saja turun dengan dua sebab ini, gitu loh. Jadi tidak perlu untuk dibingungkan tentang permasalahan ini. Nah, jika demikian, konteks ayat ini itu juga membenarkan bahwasanya
yang diharamkan oleh Nabi itu selain madu juga Maryah Qibtiyah. Ini bisa kita lihat di ayat kedua. Di ayat kedua dari surah At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Qad faradallahu lakum tahillata aimanikum." Telah Allah fardukan, artinya telah Allah turunkan aturannya bagi kalian. Tahillata aimanikum, bagaimana caranya untuk menghalalkan sumpah yang sudah kamu ucapkan. Artinya ucapan tahrim, ketika seorang suami itu mengatakan haram kepada istrinya gitu kan, kamu haram untukku gitu. Atau nanti Nabi SAW mengharamkan mengharamkan madu itu. Ini kedudukannya di dalam syariat adalah sama seperti sumpah, jadi harus dibatalkan. Cara membatalkannya sehingga halal lagi itu kan. Ini Allah isyaratkan di ayat kedua ini. Sudah Allah jelaskan cara menghalalkan aiman, sumpah kalian itu. Oleh sebab itu Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini di dalam Bulughul Maram beliau membawakan riwayat kedua yang ada di dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah ibnu Abbas, yang bunyinya adalah Abdullah bin Abbas mengatakan, idza harramar rajul imra'atahu fahuwa yaminun yukaffiruha. Kalau seorang suami itu mengharamkan istrinya, maka dia adalah yamin, dia adalah sumpah, yukaffiruha, dan hendaknya ia menebus kafarat untuk sumpahnya itu gitu. Ini di riwayat Imam Muslim sesuai dengan konteks ayatnya. Ini tadi ayat pertama, ayat kedua. Kenapa kamu haramkan yang sudah Allah halalkan? Ayat kedua Allah sebutkan, Allah telah mengajarkan, telah menjelaskan bagaimana caranya untuk menghalalkan sumpah yang sudah kamu ucapkan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan cara untuk menghalalkan sumpah yang telah terlanjur diucapkan. Jadi itu harus ditarik kembali ucapan tersebut. Cara menarik ucapannya adalah bayar kafarat. Ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat ke-89. Allah Subhanahu wa taala berkalam, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum, tidak mengazab al-laghwu. Jadi ketika mengucapkan aiman, ketika mengucapkan sumpah dengan laghun, artinya tidak sungguh-sungguh dia mengucapkannya, terjadinya ucapan itu tidak sengaja, Allah enggak hukum gitu kan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu menganggapnya serius dan menghukum kalau sudah terlanjur diucapkan dengan tekad yang kuat di dalam diri. Aqadtum, dan ada akadnya, aqadtumul aiman. Maka kalau sudah terlanjur diucapkan sumpah itu gitu kan, fakaffaratuhu, kafarat dari yamin, kafarat dari sumpah itu adalah it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Jadi memberikan makan, it'am 'asharati masakin, 10 orang miskin, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari makanan yang telah kalian berikan di tengah-tengah keluarga kalian. Artinya dengan bahan makanan yang sama yang kamu makan dengan keluargamu, itu yang kamu berikan kepada 10 orang miskin untuk menebus sumpah yang terlanjur kamu ucapkan itu gitu. Jadi ketika seorang suami tadi mengharamkan istrinya, harus ditebus dengan kafarat itu gitu loh. Jika tidak, au tahriru raqabah. Jika tidak, maka bisa dilakukan dengan membebaskan 1 orang budak. Jadi budak yang dibebaskan di sini bebas mutlak, tidak harus tidak harus budak yang beriman. Kalau punya budak tetapi budaknya itu masih kafir, boleh untuk dibebaskan sebagai kafarat yamin, untuk tebusan kafarat sumpah ini. Faman lam yajid,
Ketika tidak didapati, fasiyamu thalathati ayyam, maka lakukanlah puasa 3 hari. Jadi kalau nggak bisa memberikan makan 10 orang miskin, ketinggalan tadi, au kiswatuhum. Jadi jika tidak bisa memberikan makan untuk 10 orang miskin, berikan pakaian kepada 10 orang miskin, au kiswatuhum. Ketinggalan tadi saya sebutkan. Au tahriru raqabah, jika tidak bisa maka bebaskan 1 orang budak. Ketika ini nggak bisa, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, baru lakukan puasa itu dengan sebanyak 3 hari. Ayat di sini mutlak, 3 harinya itu apakah berturut-turut atau tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak merincikannya di dalam ayat ini. Namun yang lebih yang lebih selamatnya, hati-hatinya adalah 3 hari berturut-turut gitu, untuk menebus kafarat itu tadi. Dzalika kafaratu aimanikum, inilah kafarat untuk sumpah kamu gitu. Idza halaftum, kalau kamu bersumpah. Wahfadzu aimanakum, maka jaga dengan benar sumpah yang kamu ucapkan itu gitu loh. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari mengucapkan suatu sumpah tetapi kemudian nyesal. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tadi yang Allah Subhanahu wa taala sindir di ayat kedua surah At-Tahrim. Jadi kalau kamu mengharamkan istrimu yang sudah Allah halalkan, kamu mengharamkan budakmu yang sudah Allah haramkan, kamu mengharamkan madu yang sudah Allah halalkan, itu adalah sumpah dirimu. Cabut kembali ucapan sumpah itu dengan membayar kafarat. Nah, di ayat kedua Allah sebutkan, sudah aku jelaskan cara menghalalkan sumpahnya itu, yaitu rujuk kembali kepada surah Al-Maidah ayat 89 ini tadi. Nah, ini untuk sumpah tahrim. Insya Allah masih ada waktunya sedikit ya nih. Nah, bagaimana jika sumpahnya itu sumpah zihar? Nah, sumpah zihar ini Allah Subhanahu wa taala turunkan aturannya lebih ketat lagi di surah Al-Mujadilah. Di surah Al-Mujadilah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kafarat zihar ini membebaskan seorang budak. Allah kalamkan walladzina yudhahiruna min nisaihim, mereka yang menzihar istrinya, summa ya'uduna lima qalu, kemudian menarik lagi ucapannya itu, fatahriru raqabah, hendaknya dia bayar kafaratnya itu dengan membebaskan seorang budak, min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya melakukan hubungan badan. Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Demikianlah mau'izah atau nasihat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalau nggak bisa membebaskan satu orang budak, hari ini kan nggak ada budak, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, min qabli ayyatamassa, sebelum keduanya saling melakukan hubungan badan. Kok lebih berat, Ustaz? Kalau tadi kan hanya mengatakan kamu haram kepadaku, nah ini dianggap sumpah biasa, kafaratnya itu puasa 3 hari. Ini zihar ini lebih berat, kenapa? Sudahnya mengharamkan istrinya, nyamakan keharamannya itu dengan keharaman hubungan badan dengan ibunya gitu loh. Jadi zihar itu adalah ucapan punggungmu seperti punggung ibuku, artinya haram bagiku menikmatimu sebagaimana haramnya diriku menikmati ibuku. Jadi disamakan dengan ibu, maka lebih berat lagi gitu kan. Kafaratnya ini lebih berat lagi, 2 bulan berturut-turut. Faman lam yastati, kalau tidak sanggup, fa it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang
miskin. Kalau tadi 10 saja. Nah, maka semakin semakin berat satu pelanggaran, semakin berat pula kafaratnya. Nah, nanti kafarat pembunuhan yang tidak disengaja itu membebaskan budaknya, bukan sembarang budak, harus budak yang beriman yang dibebaskan, tambah berat lagi ya. Jadi di sini kita lihat semakin berat pelanggaran, semakin berat kafarat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sudah masuk waktu Isya nampaknya. Insyaallah ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Adapun para ulama ketika membahas tentang ucapan tahrim ini, apakah dia talak atau tidak, ada 14 mazhab ini yang nukilkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad ini dalam syarah Sahih Muslim. Akan tetapi di sini singkatnya sebagaimana yang difatwakan oleh Abdullah ibn Abbas, dia tidak sampai talak gitu. Tapi dia hanya ucapan sumpah yang harus dibatalkan dengan cara membatalkannya sebagaimana tadi dikalamkan oleh Allah di surah Al-Maidah ayat ke-89 tadi. Demikian yang bisa kita pelajari dalam kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.